Karim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fayam bagi mongko sayukja ayajtahida apa yen toh nemen-nemeni sapa muta'alim. Bener? Wa yad'u lan yen toh ndonga sapa muta'alim Allah ing Allah taala. Wa yatadarra lan dipindhipi sapa muta'alim ilaihi maring Allah. Fa innahu mongko setuhune Allah taala yujibu iku nyembadani. Apa nyembadani itu? Mengabul man ing wong. Yujibu iku nyembadani sapa Allah man ing wong da'a kang donga sapa man hu ing Allah. Wala yukhayyibu lan ora nunaaken sapa man ing wong rajahu kang ngarep sapa man ing Allah. Yang terakhir dari usaha untuk mendapatkan ilmu adalah bentuknya berdoa. Doa itu segala sumber kekuatan, sumber kesuksesan berawal dari doa. Meskipun kita ini usahanya sampai pada tingkat teratas, tapi tidak dibarengi dengan doa, semuanya akan cepat hilang. Tidak malah cepat sampai tujuan, tapi cepat hilang. Kalau orang-orang pesantren biasanya memperbahasakannya begini. Kalau usaha tanpa doa itu namanya kosong, dusta. Tapi kalau doa tok tanpa usaha namanya bohong. Isinya donga tok. Isinya berdoa terus tiap hari, ya Allah saya pengen pinter, pengen sugih, tapi tak dibarengi dengan usaha. Itu cuma berdoa tok. Dapat pahala dapat, tapi tidak akan mencapai kepada suatu tujuan. Begitu pula kalau hanya berdoa, hanya usaha tok, hanya berusaha saja tanpa dibarengi dengan doa, berarti kita secara otomatis meniadakan Allah dalam segala bentuk tingkah laku kita, perbuatan kita, usaha kita setiap hari. Berarti kalau kita sukses, kita mengira bahwa itu usaha kita sendiri, padahal itu tidak dilarang. Kalau kita usaha namanya wajib. Kalau kita sukses mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju, itu kalau kita menggunakan bahasanya orang sufi namanya fadlum minal, anugerah piwawai Gusti. Jangan mengira kalau kita itu sukses atas usaha kita, kalau kita sukses atas doa kita. Tidak, itu semua hanya ikhti yang menentukan Gusti. Sampai bela-bela ini hujan-hujan begini dari rumah, kehujanan dan sebagainya sampai sini. Jadi pinter bener karena belajar. Tapi di hatinya terbesit bahwa itu hanya karena usaha sendiri. Itu secara tidak langsung kita mensyirikkan, menduakan Allah, padahal Allah tidak mau. Kalau Allah itu diduakan. Sampai mau tidak diduakan? Apalagi Allah kan begitu. Tidak boleh.
Maka di sini perintahnya fayam bagi ayyajtahida wa yad'uwallah. Kudu nemen-nemen lan karo ndonga. Lah doa itu macam-macam. Ya. Allah itu mengabulkan doa ketika kita ngerti. Allah itu mengabulkan doa kita ketika kita bukan mengabulkan ketika kita yang Allah kabulkan ketika kita siap. Lek gak siap ya ora dikabulke Gusti Allah. Masih kecil begini, masih remaja, baru belum sampai umur 20, kepingin punya mobil sendiri, nyopir mobil sendiri, bisa menyetir mobil sendiri. Mungkin bisa, tapi di tengah jalan bisa jadi ditangkap polisi. Itu namanya tidak diridhoi, tidak dikabulkan sama Allah. Boleh kan nyetir mobil, tapi tidak direstui sama polisi, sama Allah. Dah angsadana macaaken syair ing kita. Asy-Syekhul Imam sapa Syekh Imam Al-Ajalu kang agung Kiwamuddin, jenenge Syekh Kiwamuddin. Hammad bin Ibrahim, nama aslinya Hammad bin Ibrahim bin Ismail As-Safaru rahimahullahu taala. Imlaan ing syair lil qadhi kedue qadhi al-Khalili Khalil bin Ahmad Asy-Syirazi. Syairnya begini: ukhdumil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bi fi'li hamidi wa idza ma hafidta syai'an a'idhu summa aqidhu ghayatat ta'kidi summa alikhu kay ta'uda ilaihi wa ila darsihi ala ta'bidi. Ukhdumil ilma. Ukhdum ngeladenono sira. Apa ngeladeni? Khidmah. Apa khidmah itu? Ngeladeni. Bantulah. Bantulah al ilma ing ilmu. Kamu disuruh membantu menghidupkan khidmatal mustafidi. Khidmatal mustafidi kaya oleh ngeladeni wong kang ngalap faedah. Wa adim lang ngelanggengno sapa sira darsahu ing deres ilmu bi fi'li hamidi kelawan penggawean kang pinu. Jari syair ukhdumil ilma. Ada lagi ibarah bahasa Arab bunyinya begini. Ilmu ngomong sama dunia, ya dunya ukhdum man khodamani. Dunia, katanya ilmu, kamu harus khidmah kepada orang yang mau khidmah kepada saya. Kata ilmu begitu. Dunia, kamu tunduklah kepada orang yang mau membantu saya. Berarti gimana maknanya? Dunia akan berada di genggamannya. Kalau mau ada orang yang mau khidmah kepada ilmu, maka dunia berada pada genggaman. Kalau sudah berada di genggamannya, berarti itu milik semua, miliknya. Mau apa-apa semuanya bisa. Ada yang anaknya DPR, ada yang anaknya pejabat, ada yang anaknya PNS, guru dan sebagainya. Kadangkala malah tidak bisa mendidik anak
Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu agama. Tapi oleh karena itu, yang tak memiliki ilmu agama pasti larinya nanti ngaji orang tua yang tidak punya ilmu agama, para tokoh-tokoh itu yang punya jabatan, kalau tidak punya ilmu agama itu pasti ngajinya ke guru ngundang guru kudu teko ning omah ngajari anak. Itu menyalahi aturan syari. Kenapa? Karena seharusnya ilmu itu didatangi, bukan mendatang. Kok sampean, Ustaz saya tidak bisa ngaji, datanglah ke rumah saya, ajari saya ngaji. Itu su'ul adab apa enggak? Su'ul adab. Kalau mengaji datanglah ke rumahnya ustadznya, ke sekolah, ke TPG, ke madrasah diniyah, ke pondok pesantren. Itu kita harus menjemput ilmu. Kayak striker gitu loh, main bola. Kalau striker, tau gak striker? Yang bagian pencetak gol depan gawang itu loh. Itu kalau tidak jemput bola ya tidak mungkin bisa memasukkan bola. Dia pengennya di depan gawang terus dapat operan. Pengennya dapat operan terus, tapi timnya keserang terus. Tidak pernah bantu pertahanan. Dia pengennya dapat bola terus. Ya tidak mungkin bisa memasukkan bola ke gawang itu. Sama kayak kita. Pengennya dapat ilmu banyak, tapi tidak pernah jemput bola itu, tidak pernah jemput ilmunya, tidak pernah menghormati gurunya, tidak pernah berdoa, tidak pernah tirakati ilmunya, ya tidak mungkin dapat ilmu. Apalagi ngerasani guru. Na'udzubillah. Tidak mungkin dapat ilmu. Mungkin dapat ilmu tapi tidak bermanfaat. Ukhdumil ilma khidmatal mustafid, dengan sungguh-sungguh. Paham enggak? Paham ya? Jadi gimana kalau mau dapat ilmu yang bermanfaat? Harus menjemput bola. Bentuknya gimana? Mendatangi majelis-majelis ilmu, menghormati guru, berdoa. Paham? Wa idza ma hafidta lan tatkala apal sapa sira. Wa idza ma hafidta lan tatkala ni apal sapa sira syai'an ing suwiji-wiji. Aidhu mongko balenono sira ing syai'. Summa akidu mongko nuli ngukuhna sira ing syai'. Summa akidu mongko nuli ngukuhna sira ing syai'. Ghayata takkidi kelawan katok-katoke ngukuhaken. Summa alikhu mongko nuli nyatakno sira ing syai'. Tawa summa alikum mongko nuli nyatetono sira ing syek kaita udah supaya bali sira ilahi maring syek wa ila darsihi lan marang deres ing syek alat ta'bidi ing atase selawa. Sudah hafal berapa huruf Al-Qur'an? Sudah hafal apa saja yang dipelajari di TPG ini? Sudah paham ilmu apa saja yang dipelajari di sini? Aqidatul Awam hafal apa enggak? Kalau dites satu-satu hafal enggak? Hafal ya? Enggak. Wah. Harus hafal. Anak TPG kok masa enggak hafal? Harus hafal. Abda'u bismillahi warrahmani
itu penting ya. Yang hafal itu Nadhaman Aqidatul Awam, kata pengarangnya, dia nanti terbebas dari api neraka. Yang hafal, tapi kalau tidak hafal ya dihisab dulu, ya dipanas ke dhisik ning yaumul mahsyar, tenggelam dengan air kering. Di yaumul mizan kepleset pleset. Nek pingin lancar ndang mlebu ning surga, hafalan Aqidatul jaminan. Kenapa kok begitu? Karena Aqidatul Awam isinya tauhid, cara mengesahkan Allah, gimana kita ini mengetahui bahwa Allah itu sah, gimana kita mengetahui sifat wajibnya Allah itu seperti apa. Apa bedanya Allah alimun sama kaunuhu aliman? Tahu enggak? Harus tahu. Ya, sudah selesai kan Aqidatul Awam? Tahu enggak maknanya? Makanya apa maknanya? Wa idza ma hafidta syai'an a'idhu, suruh buka kembali. Pernah buka bukunya? Tidak pernah. Dibuka kembali. Jangan langsung semester ini selesai ditumpuk, dimasukkan lemah, tidak pernah dibuka lagi. Ya tidak bisa. Ya, nanti sampai rumah dibuka-buka kembali itu bukunya itu. Summa aqidhu ghayat ta'kidi, disuruh muatkan apa yang kita pahami, apa yang kita hafalkan itu disuruh menguatkan di akal pikiran kita. Gimana caranya menguatkan? Dilakukan, diamalkan setiap hari. Itu caranya menguatkan. Kalau cuma dihafalkan, tahu kan kekuatan akal manusia itu tidak seberapa. Para sahabat Nabi dulu itu ketika menghafalkan Quran satu ayat itu diamalkan terlebih dahulu. Jadi menghafalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, hafal 5 ayat. Tapi diamalkan dulu. Setelah selesai diamalkan gimana isinya, bagaimana bentuknya. Baru nanti menghafalkan ayat yang lain. Tapi sekarang enggak, beda. Zamannya sekarang beda. Pokok dihafalkan dulu. Sudah hafal, akhirnya enggak tahu isi karena terlalu rumit. Sudah capek, sudah rumit, ruwet menghafalkan. Tujuannya menghafalkan tapi tidak mengamalkan. Adanya Quran itu menjadi pembimbing, bukan hanya dihafalkan begitu. Sama kayak ilmu, entah ilmu fikih, entah ilmu akidah, ilmu tasawuf, tujuannya diamal, bukan dihafal. Paham? Sama kayak Quran begitu. Apakah jelek Ustaz hafal Quran? Bagus. Namanya Quran kalamul. Tapi jangan lupa tujuan pertama diamal. Hafal kitab-kitab fikih, hafal nadam-nadam syairah. Tapi jangan lupa diamal. Jangan dihafalkan toh. Jangan dibiarkan kalau sudah hafal. Dan itu caranya menguatkan suatu ilmu. Summa alliqu kay ta'uda ilaihi wa ila darsihi ala ta'bidi. Kalau belajar jangan lupa sambil ya. Siapa yang tidak bawa pena, tak suruh pulang, suruh ngambil pena nanti. Bawa pena enggak? Bawa kan? Kalau ada penjelasan yang penting tulislah di pinggir-pinggir kitab. Itu yang nanti menjadi pengingat. Ada catatannya, berarti saya dulu itu pernah ngaji, pernah nanti diceritakan kepada anak-anaknya. Loh, nak, saya punya catatan dari guru saya dulu pas ngaji taklim.
pas ngaji tauhid, pas ngaji sebagainya. Itu begitu. Paham ya? Fa idza ma aminta minhu fawatan fangtadib ba'dahu li syai'in jadidin. Fa idza ma aminta mongko tatkala wis ngrasa aman sapa sira minhu saking syai' fawatan ing pote fangtadib mongko age-agea sapa sira ba'dahu ing dalem sause syai' li syai'in marang suwiji-wiji jadidin kang kalau sudah hafal, sudah paham, sudah diamalkan, segera pindah ke ilmu yang ke pelajaran selanjutnya. Kalau cuma satu tok yang dipelajari, nanti di hatinya timbul rasa bosan. Nah, kalau sudah paham satu, ngerti, pernah diamalkan, segera pindah ke pelajaran ke materi yang lain. Karena bisa jadi kalau cuma itu tok yang dipelajari, timbul rasa bosan, malas, ikun neh. Akhirnya begitu. Sedangkan ilmu menghendaki apa? Menghendaki kita untuk selalu mencintai ilmu. Katanya Nabi, katanya Imam Ghazali begini, katanya Imam Ghazali. Lam nukhlaq illa li ilmin, katanya Imam Ghazali. Kami ini tidak diciptakan kecuali untuk suatu lam nukhlaq illa li. Berarti apa? Kita diperintahkan, dianjurkan untuk belajar terus, karena tidak ada pucuke kalau belajar itu, tidak ada akhirnya. Orang yang mengira sudah pada tingkat akhir ilmu itu sejatinya dia baru pertama membuka suatu pertama buka pintu. Kalau sampai dari luar sana buka pintu ini, jebret begitu, saya sudah sampai rumahnya Ustadz Hana. Padahal rumahnya di belakang sana masih lebar, baru sampai depannya. Tapi sudah ngomong, saya sudah sampai rumahnya Ustadz. Padahal baru depan pintu. Itu sama saja kalau orang yang sudah puas dengan saya sudah semua ilmu sudah saya pelajari, itu sejatinya baru sampai gerbang, baru sampai depan rumahnya, belum mendalam. Paham? Jangan sampai puas dengan karena ilmu tidak ada akhir. Kalau kata Allah dalam Quran, hafal surat Yasin apa enggak? Hafal Al-Kahfi apa enggak? Ilmu yang Allah turunkan di alam semesta ini, mulai dari Nabi Adam sampai nanti yaumul kiamah, itu bagaikan air laut. Ketika kita masukkan jarum, diangkat, ada tetesannya. Tetesannya itu adalah ilmu yang ada di alam semesta ini. Sedangkan ilmu Allah yang lautan semuanya itu belum terungkap, belum diketahui. Yang cuma satu tetes saja di alam semesta ini nggak habis. Bagaimana orang bisa merasa puas? Bagaimana orang mengatakan puas sedangkan ilmu Allah itu paham enggak? Jangan sampai puas. Wes aku ngaji kitab taklim, kata puas aku. Jangan ngomong begitu, enggak boleh. Itu baru membuka pintu kebodohan kalau ngomong begitu. Ma'a takrori ma taqaddama minhu waqtina in li sya'ni hadal mazidi. Ma'a takrori ma sertane bolan baleni barang taqaddama kang dingin apa ma minhu saking syai' jadid waqtina in lan luru hasil li sya'ni hadal mazidi
marang kelakuan iki tambahan. Dzakirin nasa, dzakir mituturana sapa sira annasa ing menungso bil ulumi kelawan pira-pira ilmu litahya supaya yen ta urip sira. La takun aja ana sapa sira min ulin nuha saking wong kang padha duweni akal bibaidin iku adoh ing katamta lamun ngumpetaken sapa sira al uluma ing pira-pira ilmu ungsita mongko den lalekna sapa sira hatta la turoha sehingga ora ditingali sapa sira ghairu jahilin ing liyane wong kang bodho wa balidin lan wong kang dedel utawa bebel. Summa uljimta mongko nuli den kandelane sapa sira fil kiamati ing dalem dina kiamat naron ing geni wa talahhabta lan mulat-mulat sapa sira fil adzabi ing dalem siksa asyadidi kang Kalau kamu pengen tahu cara memberi nasihat ke orang lain, caranya harus pakai ilmu. Kalau ada seumpamanya begini, Ustadz ini ngomong ke kalian, ucapannya Ustadz ini jelek, nasihat saya ini keras untuk kalian, tidak masuk akal untuk kalian. Pengen kalian tahu Ustadz ini gak paham, jelek orang ini. Gitu. Bilangnya begitu di hati. Habis itu angkat tangan, Ustadz, saya mau ngomong apa yang Ustadz katakan itu salah, apa yang Ustadz katakan itu keliru, tidak benar sama sekali. Ustadz harus begini, A, B, C, D, sampai Z begini kalau menerangkan. Itu namanya menasehati tidak menggunakan ilmu. Karena ada tata caranya bagaimana kita menasehati orang. Gimana caranya? Tidak boleh di depan Kalau teman-teman ini punya teman yang lain, pengen nasehati dia karena perilakunya jelek, karena omongannya jelek, jangan di depan Kalau bisa pegang tangannya, ayo ikut saya. Masukkan kamar, dinasehati di dalam kamar 2 orang. Ya, di dalam kamar nasihatinya. Tidak boleh di depan umum. Ustaz, kamu itu tidak boleh kalau begitu. Itu namanya menasehati tapi tidak menggunakan tidak menggunakan adab. Kalau dinasehati di depan orang umum, ini bisa jadi yang dinasehati sakit ora atine padha karo dihina. Ya. Kalau teman-teman lihat ceramah-ceramah di YouTube di manapun tempatnya, kalau ada orang yang menasehati orang lain satu, dinasehati di depan umum, jangan didengar karena tidak punya adab. Supaya sini, saya manggil salah satu dari sini, kamu apa sini? Saya nasihati, kamu itu begini. Itu namanya sama saja merendahkan orang itu. Kalau pengen nasihati dipegang, ditarik tangannya, digowo, ayo tak nasihati ini. Begitu caranya. Di sini dzakirin nasa bil ulumi litahya. Supaya apa? Kalau kita mengamalkan ilmunya, kita sama saja dengan orang yang hidup. Orang yang hidup. Cirinya satu orang hidup itu. Kalau pengen ilmunya hidup terus, maka digunakan. Kalau ilmunya pengen hidup terus, digunakan. Kalau ilmunya digunakan, otomatis orang itu hidup Kalau ada orang banyak ilmunya, sering mengajar, sering mengamalkan ilmunya, sering dimanfaatkan,
orang ini nanti sampai akhir hidupnya dia nanti terhindar dari penyakit apa tua itu? Lupa. Penyakit ayan. Kan? Penyakit orang tua, pikun, ngerti pikun? Pikun wis. Kalau sering ngajar, banyak ilmunya diamalkan, nanti sampai tua orang ini terhindar dari penyakit pikun. Pokoknya kiai-kiai itu, tahu kan kiai-kiai sampai tua ndak punya penyakit Kenapa? Karena hidup, jiwanya hidup, otaknya hidup, karena sering diasah. Yang mati, yang pikun itu gara-gara hatinya ndak pernah diasah, pikirannya ndak pernah diasah. Paham? La takun min ulin nuha bibaidin. Nah, kalau ada orang pinter, orang alim, ulama begitu, guru, jangan jauh-jauh dari orang tersebut. Ya, agar hati kita itu selamanya hidup, kecipratan cahaya. Kalau kita jauh-jauh dari ulama, dari guru, dari kiai, hati kita mati karena tidak pernah dapat siraman. Kalau tanaman itu nanamnya di rumah, hidup apa enggak? Mati. Tidak pernah dapat hujan, tidak pernah tersinar matahari. Tapi kalau tanaman itu taruh di depan, di sawah, hidup, tumbuh dengan baik. Itu sama hati kita. Kalau jauh-jauh dari sumbernya, bisa-bisa mati. Orangnya hidup, tapi tidak ada guna. Hatinya mati. Ingkatam tal ulum, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim